Halo cuy, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat terus ya. Dan kembali lagi di channel Purple Team ID bareng gua, Danang. Dan kali ini gua nggak akan ngomongin materi berat dan akan membahas materi yang cukup penting untuk teman-teman yang masih pemula. Ini juga sekalian sih untuk menjawab pertanyaan teman-teman kayak gimana sih mas caranya jadi hacker? Nah, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Video ini disponsori oleh PT Kode Keamanan Indonesia. Bagi kalian yang tertarik belajar cybersecurity tingkat lanjut, bisa banget ikut kursus Exco Training. Selain belajar simulasi serangan, kalian juga akan belajar memperkuat postur keamanan loh. Link pendaftaran udah gua taruh di deskripsi. Jadi emang banyak sih yang tertarik jadi hacker, tetapi biasanya bingung mulainya dari mana. Lalu apa aja sih step awal yang harus dijalani? Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup umum banget sih. Terlebih lagi banyak yang tanya kayak gimana sih mas hack Facebook, hack apalagi ya, Instagram, kemudian ada hack WhatsApp, ya pokoknya kayak gitulah. Tapi sayangnya gue nggak akan jawab itu karena emang niatan gue sih bukan untuk ngajarin kalian jadi penjahat ya. Tetapi di sini gue akan share gimana kalian bisa memproteksi diri kalian sehingga mindset yang ingin gue bangun ke kalian adalah tentang bagaimana kalian bisa terhindar jadi korban peretasan. Dan semoga aja ilmu yang kalian dapatkan nantinya bisa dipakai untuk bekerja secara profesional. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita punya agar bisa tetap konsisten di bidang cybersecurity. Yang pertama dan yang pasti jelas adalah motivasi. Belajar cybersecurity itu nggak mulus teman-teman. Gua mulai belajar aja dari tahun 2008. Waktu itu gue masih SMP kelas 2. Awalnya emang sih gue nggak belajar langsung ke cybersecurity, tetapi belajar dulu bahasa pemrograman Python. Waktu itu Pythonnya untuk smartphone Symbian ya. Dulu istilah kerennya PyS60 atau PyS60 atau Python for S60 atau S60. Ya pokoknya gimana lah nyebutnya, gue nggak pinter bahasa Inggris sih. Nah, gua dulu bikin beberapa aplikasi mobile ya untuk kepuasan pribadi sih sebenarnya. Dan di waktu bersamaan di zaman itu juga ada virus yang cukup terkenal, namanya virus Kabir. Nah, terus gua browsing tuh di internet dan ketemulah ternyata Kabir ini dibuat oleh grup hacker bernama 29A. Grup hacker itu dikenal sering bikin inovasi malware. Kalau dari media yang mewawancarai, itu ya motif mereka adalah untuk belajar dan membuktikan bahwa operating system Symbian di zaman itu memiliki fitur yang bisa disalahgunakan. Sayangnya virus ini menyebar ke dunia melebihi ekspektasi mereka. Dan banyak pula orang-orang yang nggak bertanggung jawab menyebarkan virus ini dengan menyisipkannya ke aplikasi-aplikasi yang resmi. Grup 29A itu mengenalkan gue tentang istilah hacker. Gue melihat bukan dari sisi negatif ya, tetapi dari sisi positif yang menurut gue cukup keren. Bisa menemukan celah keamanan dan mampu menunjukkan sebagai bukti nyata potensi dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, inilah titik awal gue tertarik dengan apa itu hacker. Dari sini gue harap kalian bisa nemu motivasi belajar dan tujuan hidup kalian seperti apa. Boleh karena termotivasi dari channel ini, bisa juga karena pengalaman kalian yang pernah diretas hacker, dan bisa juga karena film hacker yang bisa ditonton di waktu luang. Ngomongin film hacker, gue ada sih beberapa saran buat kalian. Siapa tahu bisa nambahin mood kalian sih, agar semakin semangat belajar. Nah, yang pertama, film Mr. Robot. Film serial ini bagi gue menyadarkan betapa gilanya ulah hacker yang ditimbulkan. Dan kita juga dikenalin beberapa teknik yang ada di dunia nyata seperti social engineering, kemudian juga ada teknik kayak distributed denial of service, dan masih banyak lagi.
Kemudian ada film yang kedua ya, yaitu Ghost Phantom. Drama ini bercerita tentang kisah hacker yang berusaha untuk membuktikan siapa pembunuh asli dari artis ternama. Nah, film yang ketiga, Go Go Squid, menceritakan tentang perjuangan tim penggiat cybersecurity yang menjadikan CTF menjadi ajang e-sport di sana. Pokoknya keren dah, tonton aja ketiga video itu ya. Nah, tips yang kedua adalah mulai belajar dari basic dulu. Cybersecurity itu, kalau gue boleh jujur, luas banget teman-teman. Kalau gue mulainya dari belajar programming, gue dari tahun 2008 udah belajar Python, walaupun ngodingnya pakai HP ya. Karena zaman dulu gue belum punya laptop. Kalaupun ada keperluan harus pakai PC, gue selalu sisakan uang jajan gue waktu SMP untuk pergi ke warnet. Kalau referensi yang menurut gua bagus, ada channel YouTube namanya Web Programming Unpas. Di channel itu banyak membahas materi web programming dan mudah banget dipahami juga, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula. Sedangkan untuk level yang advance dan bahas arsitektur yang ideal, menurut gua channelnya Programmer Zaman Now dan Cloud Engineering with Imre. Gua nggak bilang kalian harus sampai expert ya belajar programming atau harus hafal semua sintaknya, karena pengetahuan basic programming ini diperlukan untuk melatih kemampuan analisis kalian agar mampu mengidentifikasi celah keamanan sistem. Nah, setelah kalian punya basic cukup mengenai programming, ya kalian bisa sih belajar tentang application security. Di application security, kita akan fokus bicara gimana aplikasi atau program bisa diretas dan bagaimana cara pengamanannya. Tips yang ketiga adalah mulai belajar networking basic. Belajar layer OSI, macam-macam protokol, dan format data yang dikirim di setiap protokol. Seperti sebelumnya, kalian nggak harus sampai expert. Sekedar cukup tahu dan paham aja itu udah cukup kok. Nah, setelah kalian punya pondasi yang kuat tentang networking basic, kalian bisa belajar network security. Di network security, kita akan fokus bicara gimana suatu jaringan bisa diretas dan bagaimana metode pengamanannya. Untuk belajar networking, gue ada referensi sih channel yang bagus untuk kalian tonton, yakni channelnya Om Ono. Nah, tips yang keempat, mencari tujuan hidup lebih jauh. Kalian akan seperti apa sih ke depannya? Soalnya ilmu cybersecurity itu seperti sebuah pisau cuy. Bisa bermanfaat untuk dipakai di dapur, atau bisa juga dipakai untuk kejahatan. Nah, gue tanya nih ke kalian, mau jadi hacker jahat atau mau jadi hacker baik? Kalau gue sih langsung aja saranin untuk ambil tujuan menjadi hacker profesional yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, gue udah pernah bahas nih profesi hacker yang dibutuhin oleh perusahaan. Kalian bisa nonton aja di rekomendasi di atas. Yang kelima adalah belajar security framework mengikuti bidang fokus yang kalian dalami. Jika di penetration test, kalian harus explore pentest standar, bisa juga OWASP Web Application Security Testing Guide atau Mobile Application Security Testing Guide. Ada juga framework NIST dan lain sebagainya. Sedangkan di Security Engineering ada framework seperti Application Security Verification Standard. Terus ada juga Mobile Application Security Verification Standard. Nah, selain itu, di level cloud ada juga DSOMM dan Center of Internet. Gue nggak bisa jelasin detail ya di video ini, karena lumayan cukup banyak sih kalau mau dibahas langsung satu video ya. Jadi mungkin gue akan bahas di video yang lain. Nah, lalu tips yang keenam, ambillah sertifikasi profesional mengikuti bidang apa yang kalian ambil. Jika forensik, ada sertifikasi CHFI. Kalau ingin jadi pentester atau security engineer, ada sertifikasi OSCP. Terus ada juga CEH atau sertifikasi dari Allianz Security. Nah, kalau ingin bekerja di security analysis, ada ECSA. Dan kalau mau jadi security incident responder, ada sertifikasi EC. Ya, sertifikasi tersebut nggak murah sih teman-teman. Biayanya jutaan hingga puluhan juta.
Nah, tips yang terakhir adalah nentuin roadmap belajar kalian. Di sini gue bisa kasih contoh roadmap yang gue jalani sampai detik ini, tapi jangan terlalu dijadikan patokan ya. Karena bisa jadi cara gue nggak terlalu efektif atau bisa juga nggak relevan dengan kondisi kalian. Nah, di sini gue akan mulai dengan posisi awal banget, yang di sini gue tulis start ya. Step kedua, di sini gue tulis dengan nama basic. Yang maksudnya adalah kita harus belajar beberapa fundamental yang dibutuhin agar bisa memahami materi-materi cybersecurity. Nah, selanjutnya di step ketiga, barulah kita mulai belajar security. Di bagian ini, kalau udah punya fundamental yang cukup, harusnya membaca tutorial SQL injection dan lain sebagainya udah nggak meraba-raba lagi sih. Nah, di step berikutnya adalah ngetes hasil belajar kalian, tetapi gue nyaraninnya untuk ngetes dengan cara yang legal-legal aja ya. Nah, di step kelima, persiapkan diri kalian untuk mengambil sertifikasi. Sertifikasi security sebenarnya ya nggak begitu wajib selama skill kalian udah oke sih. Selama skill kalian udah oke, kadang udah cukup. Tetapi ada beberapa regulasi dan security standar tertentu mengharuskan untuk orang cybersecurity harus memiliki kualifikasi tertentu. Misalkan aja PCI DSS untuk pentester harus memiliki salah satu sertifikasi yang mereka tentuin seperti CEH atau OSCP. Nah, di step terakhir, mulailah apply lowongan kerja. Sekarang gua akan kasih tanda untuk memperjelas alur proses tahapannya. Untuk bagian awal, di sini kalian wajib untuk mulai belajar basic. Sedangkan step belajar basic dan belajar security bisa jalan bareng. Contoh aja nih, kalau kalian mau belajar SQL injection, nah di sini kalian mesti belajar PHP dulu dan cara connect maupun query ke database seperti apa. Kalau udah belajar prasyarat minimal itu, harusnya pas baca step-step tutorial SQL injection, kalian udah bisa lebih mudah memahami sih. Nah, setelah siklus belajar basic dan security udah cukup, barulah kalian merasa mantap. Maka bisa langsung ke step selanjutnya. Di step ini, ya kalian perlu untuk lihat hasil belajar kalian udah cukup atau belum. Ya kalau belum ya belajar security ngulang lagi. Nah, untuk personal project di sini ada yang sekedar untuk benchmark skill seperti CTF contohnya, atau kompetisi hacking. Ada juga personal project yang memungkinkan kalian punya penghasilan. Tapi detailnya kita akan bahas nanti ya. Ketika personal project jalan dan kalian punya penghasilan kecil-kecilan, terus kalian bisa saving hingga mampu untuk bayar sertifikasi. Ya sekedar sharing aja nih. Gua dulu freelance proyek pentest itu 2 tahunan dan baru kekumpul duit buat bayar sertifikasi sendiri. Pure pakai duit sendiri, dan itu juga gue sambil kuliah sih. Nah, step terakhir, sertifikasi punya. Nah, langsung apply ke perusahaan-perusahaan besar. Di tahap ini, harusnya kalian udah punya sertifikasi, punya portofolio dari personal project, entah juara CTF, proyek pentest macem-macem. Jadi, kesempatan kalian diterima di perusahaan besar dengan salary tinggi, itu terbuka luas. Nah, sekarang kita breakdown lagi lebih rinci mengenai basic apa yang harus dipelajari. Yang pertama gue ulang lagi, yaitu belajar programming. Terserah kalian mau belajar bahasa pemrograman apa, tapi jujur aja, kalau zaman sekarang yang paling ngetren itu web dan mobile application. Nah, sebenarnya yang ketiga ini nggak terlalu ngetren, tapi nggak kalah penting, yaitu belajar network scripting. Misal kayak bikin aplikasi client server gitu-gitu. Nah, selanjutnya di basic network kalian harus belajar protokol yang umum dipakai kayak TCP/IP, terus ada UDP, terus ada HTTP, terus ada SSH, FTP dan lain sebagainya lah. Ya pokoknya itulah. Nah, basic yang ketiga, belajarlah command line interface atau CLI. Mau belajar Bash boleh, mau belajar PowerShell ya silahkan. Mau belajar command prompt ya nggak apa-apa. Yang penting belajar command line interface. Dipelajari semua juga makin bagus sih. Nah, sedangkan belajar security mengikuti dari basic yang kalian pelajari. Makanya di sini gua tulis ada web, mobile application hingga network hacking dan security-nya.
Lalu untuk personal project, silahkan ikut-ikut CTF. Boleh lokalan, mau internasional juga bagus. Kalau misalkan ada teman yang bisa diajak, ya diajak aja biar kalian makin semangat. Terus untuk personal project yang bisa jadi duit, kalian bisa ikut-ikut bug bounty program seperti HackerOne, Bugcrowded, dan lain sebagainya. Gua di zaman 2015 ke bawah belum terkenal itu bug bounty program sih. Jadi gua dulu lebih sering proyekan penetration test agar bisa dapat duit terus bisa dikumpulin untuk ambil sertifikasi. Selain itu juga dulu dari 2012-an udah sering isi-isi seminar di kampus-kampus. Terus juga part-time ngajar security di salah satu perusahaan software house di Yogyakarta. Kalian bisa nulis buku hasil belajar kalian. Zaman dulu banyak sih orang bikin buku hacking, tapi sekarang nggak tahu sih masih ngetren apa enggak. Nah, sertifikasi yang menurut gua paling terjangkau itu dari Learn Security. Kayaknya sih masih jutaan sih. Sedangkan sertifikasi dari SE Council hingga Offensive Security biasanya harganya di atas 10 jutaan. Setelah punya portofolio dari personal project dan udah punya sertifikasi, ya langsung aja cuy apply sana sini. Oh ya, gua menjalani proses start hingga sertifikasi pertama butuh setidaknya 5 tahunan cuy. Karena gue belajarnya otodidak. Ya sebenarnya proses gue bisa dibilang gak efektif. Nah kalau kalian punya uang lebih, sebenarnya bisa aja ambil jalan pintas, ikut kursus dan sertifikasi langsung. Ya emang sih keluarin lebih banyak uang, tapi proses bisa dipangkas dari 5 tahunan mungkin bisa jadi cuma 2-3 tahunan. Nah setelah kalian keterima kerja, lolos interview, lolos tes skill, jangan pernah berhenti belajar. Teknologi selalu berkembang guys. Jadi akan selalu ada hal-hal baru yang kalian temuin di tempat kerja. Nah, yang ini roadmap dari kenalan gua yang lebih efektif. Tetapi ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kalau kenalan gua ini dia nggak melewati proses personal project, melainkan ketika sudah belajar security dia langsung apply kerja. Nah, di proses ini kalian gak harus langsung expert security, tetapi yang penting lolos proses recruitment aja sih. Karena belum punya portofolio dan sertifikasi, biasanya gajinya belum bisa full sih. Dan seringkali di kontrak ada minimalnya, misalkan minimalnya 2 tahun. Alasan kenapa dikontrak 2 tahun ya biasanya sih karena perusahaan akan bayarin sertifikasi dan pelatihan. Artinya perusahaan tempat kerjanya memfasilitasi dan invest ke pegawainya. Nah kalau belum ada setahun pegawai barunya langsung keluar, ya pasti perusahaan rugi dong, karena belum balik modal udah cabut duluan. Inilah kenapa kalau pakai jalur ini lebih cepat. Menurut gua di kontrak 2 tahun juga sebenarnya nggak masalah sih, karena di masa pandemi ini cari kepastian kerja kan sulit ya. Nah gimana tuh videonya? Kalau kalian masih bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan ke channel Purple Team ID. See you!